Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin menuntaskan request saham untuk periode tanggal 2 sampai 9 Desember 2023 ya. Untuk Pawon sudah, KKGI sudah, SIMP sudah, dan ini terakhir adalah INKP, di mana yang request ini sudah memiliki sahamnya. Oke, buat teman-teman yang mau request silahkan ya. Ada linknya ada di Google Form yang ada di deskripsi, atau teman-teman join ke Telegram, nanti saya akan share secara rutin linknya setiap minggu. Oke, INKP ini saya sudah pernah bahas tanggal 14 Maret 2023 ya. Hari ini saya akan update lagi untuk kuartal 3 2023. Harganya hari ini tanggal 13 Desember turun 75 poin atau 0,93% ke 8.000. Nah, untuk kinerja harga sahamnya sendiri kalau kita lihat teman-teman ya, untuk jangka panjang 10 tahun ini naiknya luar biasa tinggi. Namun kalau dari 5 tahun sampai sekarang nih banyak yang floating minus ya, kecuali kalau pas belinya 6 bulan yang lalu itu floating profit 9,2%. Untuk year to date sendiri ini sudah turun 8,31% di tahun 2023 ya, dari Januari. Harga tertingginya setahun terakhir ini pernah 11.850, terendahnya pernah di 6.775. Oke, nanti seperti biasa kita akan membahas saham INKP ini dari 4 analisa. Kita akan bahas dari fundamentalnya, kinerjanya secara umum seperti apa. Kemudian dari seasonality, bulan-bulan apa saja biasanya saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, peta kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Dan terakhir analisa teknikal, nanti kita akan review atau cek ulang analisa teknikal video saya tanggal 14 Maret 2023. Meskipun sudah lama, namun kita cek aja. Dan nanti kira-kira arah harga saham kedepannya akan kemana. Oke, pertama kita akan bahas dulu ya, Indah Kiat Pulp and Paper ini salah satu Sinarmas Group ya, yang bergerak di bidang kertas ya, barang baku, memproduksi kertas. Ini sudah listing lama di bursa tahun 90 dengan IPO price-nya 10.600. Saya cek belum pernah stock split, namun sering membagikan bonus saham ya, dulu ya, dan dividen. Jadi ini kalau teman-teman beli pada saat IPO mestinya masih sisa 75,5 tapi dapat bonus saham gitu ya, plus belum tidak termasuk dividen. Ini cuma gambaran aja ya. Nah, ini adalah PT Indah Kiat Pulp ini punya 3 pabrik teman-teman ya. Yang pertama ada di Tangerang, ada di Perawang, kemudian ada di Serang ya. Nah, ini adalah produk-produknya. Kalau di Tangerang ini produknya pulp, ada sama paper nih kira-kira ya, produk-produk yang dihasilkan di Tangerang. Kemudian untuk yang di Perawang ini lebih ke arah ini ya, kertas-kertas seperti ini, untuk print lah ya. Mestinya teman-teman tahu. Kemudian yang terakhir ada di Serang, ini lebih ke ya produk-produk kayak karton ini ya teman-teman ya. Jadi ini ada 3 pabriknya dan masing-masing memiliki produk yang ada perbedaan yang di Serang ya. Ini kira-kira produknya dan kinerjanya. Sekarang kita lihat di laporan keuangannya. Dari jenis produknya ada kertas budaya, ada pulp, ada bahan baku kertas, kemudian ada kertas industri, ada tisu juga ya termasuk di sini. Nah, kalau berdasarkan dari public expose-nya memang prosentase paling banyak di tahun 2022 itu adalah kertas industri ya teman-teman ya. Dan di sini tahun 2023 justru malah turun ya. Kertas industri turun penjualannya, sehingga prosentasenya pun jadi paling kecil dibandingkan yang lain ya. Kemudian ini kebanyakan adalah ekspor. Jadi 55% itu tahun 2022 itu ekspor. Ya, jadi kalau di sini lokalnya 1,1, ini ekspornya 1,5. Ya, 1,5 miliar US dollar ya. Jadi masih lebih tinggi ekspornya, dan 66% itu ekspornya ke Asia, 11% ke Amerika, dan 11% ke Eropa. Ada yang juga ke Afrika, ke Australia, sama Timur Tengah. Ya, jadi paling banyak memang ekspornya adalah ke Asia. Nah, ini adalah kinerjanya secara umum jangka panjang ya. Kalau kita lihat dari 2010 pendapatannya naik terus meskipun tidak signifikan naiknya ya. Jadi ini sempat
sempat flat-flat aja, ini mulai naik lagi. Namun laba kotornya ini naik cukup signifikan ya, laba usahanya juga naik cukup signifikan, dan laba bersihnya juga naik cukup signifikan. Ya, meskipun nanti kalau kita lihat secara kinerja harga sahamnya malah justru turun ya, kecuali 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini adalah prosentase atau struktur pendapatannya kalau kita lihat ya. Beban pokok penjualannya ini rata-rata dari 70, nah pernah 60 ya. Pernah 60. Kemudian laba usahanya juga rata-rata double digit, dan laba bersihnya juga rata-rata double digit, namun pernah ini 2019 sama 2020 dia hanya single digit ya. Bahkan ini 2022 sudah 21,4%. Jadi sebenarnya secara struktur pendapatan naik ya laba bersihnya. Nah, bagaimana di tahun 2023 ini sampai 9 bulan pertama, ini justru pendapatannya malah turun lagi. Ya, tadi kita sudah lihat ya penurunannya dari kertas industri yang turun ya. Penjualan kertas industri, kemudian laba kotornya pun akhirnya juga ikut turun, dan laba bersihnya pun juga ikut turun, yang turunnya cukup dalam ya, hampir setengah, hampir 50%. Dan kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya ini naik lagi ke 67% ya. Kalau kita lihat sebelumnya, pihak 63 ini paling tinggi memang 70 ya, 72,8. Jadi ini memang naik ya untuk beban pokok penjualannya, sehingga pastinya mengurangi profit ya, apalagi pendapatannya juga turun. Pendapatannya turun, beban pokok penjualannya naik ya, beban usahanya untungnya ini turun teman-teman ya, beban usahanya turun ya. Laba bersihnya nih turunnya cukup drastis, namun masih double digit ya, di sampai 9 bulan pertama di tahun 2023. Jadi untuk 2023 ini kinerjanya masih turun, baik secara pendapatan maupun laba bersih. Nah, bagaimana untuk valuasinya teman-teman ya? Pada saat video ini dibuat, ini current price to book value-nya ada di 0,48 dan PE ratio-nya di 6,61. Ya, kalau kita lihat bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini memang kalau dibandingkan dari 2017 adalah yang terendah. Namun di sebelum 2017 ini justru cukup tinggi ya. Untuk PE ratio-nya juga 6,61. ROE-nya ada di 9,27% ya, dimana ini juga menurun dibandingkan dengan video saya sebelumnya yang sempat 15%. PBV-nya 0,48. Jadi kita mendapatkan earning yield itu 19,38%, di mana ini di atas 15% yang artinya murah. Ya. Dan ini adalah harga wajarnya ya untuk earning yield 10 sampai 15%, di mana book value-nya adalah 16.690. Ya, harga wajarnya adalah di PBV 0,62 sampai 0,93. Atau kalau kita konversi ke harga itu, harga wajarnya dari 10.300 sampai 15.400. Ya, harga saat ini adalah di 8.000, sehingga harga saat ini terdiskon 22 sampai 48% dari harga wajarnya. Jadi ini secara valuasi masih murah, apalagi ini under Sinarmas Group ya, yang grup besar dan pendapatannya juga sudah tinggi sekali ekspor. Oke, untuk dividen sendiri kalau kita lihat ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sebenarnya cukup rutin bagi dividen teman-teman ya. Sejak 2014 ya, sebelumnya memang kadang-kadang membaginya adalah bonus saham. Jadi ini termasuk rutin kalau dari 2014. Ya, ini rutin, tidak pernah bolong membagikan dividen, bahkan pada saat COVID pun membagikan. Rata-rata imbal hasilnya dibandingkan dengan harga kamditnya itu kira-kira 1-2% ya. 1-2%. Dan ini terakhir 2023 50 ya, dividennya itu 0,69% dari harga kamdit. Ya. Dan ini adalah prediksi saya di video saya sebelumnya bahwa dia akan membagikan saham 50 lagi. Prediksinya benar, dengan yieldnya 0,68% ya. Dengan harga saat itu, waktu itu saya buat, pada saat video saya buat itu harganya masih 7350. Nah, untuk 2024 nanti dari profit 2023 itu kemungkinan juga akan membagikan 50 lagi ya, karena ini memang rutin sejak 2020 baginya 50 50 50 terus, apalagi ini 2023 turun ya. Nah, kemungkinan adalah yieldnya 0,63%, jadi masih di kisaran ya ini 0,5 sampai 2%-an lah untuk dividen.
Bagaimana untuk kesehatan finansialnya? Kalau kita cek quick ratio-nya itu selalu di atas 1 bahkan 2 rata-rata ya, 2 ke atas dan selalu naik ini tiap kuartalnya. Current ratio juga sama, selalu di atas 2 dan naik. Debt to equity ratio di bawah 1 dan cenderung turun. Jadi ini secara kesehatan finansial sangat bagus. Nah, sekarang kita akan masuk ke seasonality. Kalau kita lihat Desember ini memang 50-50 ya, 50-50 naiknya 55%, 55%, dan Desember ini sudah turun ya, sudah turun 8,83% ya, di mana penurunan Desember ini lebih dalam turunnya dibanding setahun ya teman-teman ya. Jadi tahun ini masih minus 8,31%, mirip dengan penurunan di bulan Desember ini. Nah, nanti kapan kira-kira naiknya ini ada di bulan Januari, Februari ini cuma 55% ya. Untuk yang oke sih sebenarnya Juli ya. Juli sama Oktober ini yang chance-nya tinggi. Yang lainnya ini cuma 55% karena ini 11 ya. Jadi chance-nya juga kurang menarik ya. Saya naikin di atas 60 lah ya. Juli sampai Oktober, Juli dan Oktober sorry ya. Untuk seasonality. Nah, untuk bandarmologinya ini adalah peta kepemilikan sahamnya. Kalau kita lihat, ini pengendalinya adalah Purinus Eka Persada. Ya, kemudian ada Asia Pulp and Paper, ada Cakrawala Mega Indah. Ini ada penambahan ya, karena sebelumnya saya bahas video ini nggak ada ya. Indrajaya ini kalau nggak salah manajemennya. Kemudian ada masyarakat non-warkat ada 1,9 miliar. Ya, ada yang warkat juga ya, ada 7,3% yang warkat. Oke, ini adalah jumlah pemegang sahamnya selama setahun terakhir ya, November ke November ya. Itu turun ya teman-teman ya, turun 3.440. Jumlah lembar sahamnya pun juga ikut turun ya. Nah, namun rata-ratanya ini malah naik. Jadi yang keluar ini itu adalah orang-orang yang memiliki value di bawah rata-rata. Saya lupa ya. Rata-ratanya kalau nggak salah 41 juta per orang ya, kalau nggak salah ya. Jadi satu orang 3.440 ini per orangnya itu memegang value kira-kira 40, kalau nggak salah 41 juta. Ya, keluar semua yang di bawah rata-rata sehingga rata-rata yang orang yang ditinggal di dalam itu rata-ratanya meningkat karena yang kecil-kecil ini keluar. Nah, kalau kita cek di partisipasi asing, ini sebenarnya cukup oke ya untuk grand totalnya dari full year 2022 ini hanya 28,47, namun 2023 ini mulai naik ya. Mulai naik ke 33,06%, dan yang cukup menarik adalah November dan Desember ini justru meningkat ke 46 ya, ke kepala 4 ya. Ke kepala 4 dan lagi-lagi ini asing menarik dananya ya. Saya sudah beberapa kali bilang ya bahwa beberapa saham yang saya review itu asing sedang menarik kepemilikan sahamnya dan ini korelasinya juga cukup mendekati angka 3 ya, di mana kalau asing naik berarti naik gitu ya, kesempatannya naik sahamnya naik. Kalau asing keluar berarti kesempatan harga untuk turunnya cukup tinggi ya, karena ini mendekati 3. Jadi kita nanti akan follow aja investor asing di saham INKP. Meskipun ini grup konglomerasi ya, tapi nggak apa-apa ya, kita mengikuti data yang ada aja. Nah, ini adalah lebih detail peta kepemilikannya ya, lebih detail selama setahun terakhir. Ini ada penambahan teman-teman ya, saya nggak cek ini penambahan apa. Yang jelas kita lihat di sini lokal ID-nya juga berkurang. Tadi sudah disebutkan juga secara jumlah orang yang berkurang, secara jumlah sahamnya berkurang, dan secara prosentasenya juga berkurang ya. Meskipun ini sempat naik, kemudian dia mulai turun lagi. Nah, yang paling mendominasi kepemilikan sahamnya di sini adalah lokal corporate ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah investor asing, others, dan institusi keuangan asing. Ya, lokal ID ini terbesar keempat. Nah, kalau kita lihat ya, teman-teman ya, setahun terakhir ini kita lihat investor asing sedang mengakumulasi, membeli tadi ya setahun terakhir, meskipun nanti kita lihat 2 bulan terakhir dia distribusi. Ya, kalau kita lihat di sini korporasi asing yang menambah kepemilikan cukup banyak. Ya, kemudian ini ada reksadana, ya, reksadana, kemudian foreign sekuritas, namun ini terakhir-terakhir sudah buang barang ya. Foundation juga sama. Others ini mulai beli lagi, kemarin sempat buang. Nah, siapa yang
menjual teman-teman paling banyak. Yang pertama terbesar itu adalah insurance ya. Jadi ada insurance yang buangnya cukup paling banyak, bukan cukup banyak, paling banyak. Yang kedua adalah tadi local ID ya, artinya ini sedang terjadi akumulasi ya. Kemudian ada reksadana lokal juga sedang buang barang juga ya. Jadi ini secara overall lebih dominan ini ya teman-teman ya, lebih dominan yang membeli ya. Nah, angkanya 3,75 dan 2,28 dan ini investor asing juga membeli. Jadi untuk jangka panjang saya simpulkan adalah akumulasi. Bagaimana untuk 1 sampai hari ini ya teman-teman ya. Hari ini tanggal berapa saya lupa. Bentar, tanggal 13 Desember. Ya, harganya turun ya. Dan kalau kita lihat di sini investor asing juga turun ya, mengikuti yang cukup menarik adalah di sini ada persilangan ya. Harga turun, investor asing naik ya. Namun di sini mulai dari sini harganya mulai turun ya. Ini makanya tadi korelasi di bulan November dan Desember itu mendekati angka 3 ya, karena begitu asing turun harganya ikut turun. Ya, ini sedang distribusi juga untuk top buahnya netral, namun dari average-nya broker ini normal distribusi. Kalau kita lihat dari broker summary-nya juga ya terlihat lebih dominan yang menjual teman-teman ya. Jadi lebih ngebet yang jual daripada yang mau beli, sehingga harganya tertekan turun di bulan Desember ini. Oke, ini adalah analisa teknikal tanggal 14 Maret ya. Video saya sebelumnya teman-teman bisa cek. Kalau ini sedang downtrend ya, di sini sedang kelihatan downtrend, namun waktu saya prediksi dia akan turun ke sampai 7.000, kemudian dia akan naik lagi sampai ke 8.000, tanggal 14 Maret 2023. Nah, waktu itu di sini ya, kita lihat di sini sempat turun, bahkan sampai di bawah 7.000 teman-teman ya, sampai di bawah 7.000, namun dia mantul lagi ke atas. Ya, dan nggak langsung ke 8.000, dia di sini ranging dulu, turun lagi ke 2.000 untuk kedua kalinya, baru dia naik ke 8.000. Ya, bahkan ini sekarang sudah over dan sempat sampai 11, tadi harga tertingginya 11 berapa 850 kalau nggak salah. Dan sekarang sedang turun lagi ya. Jadi kalau kita tarik ini sedang ranging akhirnya teman-teman ya. Sedang ranging, kita lihat MA 200 sama MA 50-nya saling menyilang terus, sehingga ini bisa dibilang nggak uptrend, nggak downtrend, namun ini sideways atau lebih dibilang ranging ya, karena sideways-nya ini ada rentang harga yang cukup jauh. Nah, kira-kira arah harga sahamnya ke depan akan kemana teman-teman ya? Kemungkinan dia bisa kembali lagi ke 7.000 ya, kemungkinan akan kembali 7.000, dan tentu saja ini sangat menarik kalau sampai bisa kembali ke 7.000 dan kemudian bisa naik lagi nanti dalam jangka panjang ke angka 10.400 ya. Oke, ini aja dari analisa teknikal. Kemudian risamnya terakhir, secara fundamental tadi kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi murah, rutin bagi dividen, dan dengan forecast nanti 0,63%. Secara seasonality tadi potensi naik di bulan Juli dan Oktober. Kemudian secara bandarmologi tadi kita follow investor asing ya, untuk November ke November ini sedang terjadi akumulasi, namun 1 sampai 13 Desember tadi terlihat sedang ada distribusi. Secara teknikal ini sedang ranging aja di 7.000 sampai 11.500, di mana harga saat ini itu ada di harga area beli ya teman-teman ya. Dan terakhir, disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Jadi teman-teman, ini bukan ajakan jual atau beli, terutama yang request ini kan sudah memiliki sahamnya ya, jadi ini bukan ajakan jual. Silakan tetap wajib dilakukan analisa sendiri jika ingin memutuskan beli atau jual saham INKP. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya analisa saham INKP. Buat teman-teman yang mau request, jangan lupa ada di link deskripsi ya, formnya. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.